aku masih punya bisnis lah ya gitu kan. Terus tapi dilalah bisnisnya bangkrut. Yang kita commonly pakai itu dengan hourly rate, di mana seorang virtual assistant beginner itu menghasilkan 10 sampai 15 dolar per jam. Kemarin laporan ke Mas Ican 8 total. Tapi baru aja kemarin alhamdulillah ada lagi tambah 1. Gitu? Iya. Dulu di awal-awal itu waktu ngebet banget ya mau dapat klien. Aku approach itu 20 potensial klien sehari. Ardin gambarkan tadi dia delegate tasnya itu ke adiknya gitu, dapat 15 dolar per jam dikali berapa jam, kasih kan ke adiknya 350.000, dia udah seneng, kerjanya bagus ya kan, kita dapat untungnya banyak. Terus order. Iya nih. Terus ya. Terus dong. Biarnya ngapain dong? Biarnya kaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Wow guys, senang banget ya malam ini akhirnya waktu yang ditunggu-tunggu tiba gitu. Ini adalah kali pertama banget nih SGB ngadain event talk show berselimutkan, berkonsepkan podcast kayak gini, Ardin. Iya. Nah, kita langsung sama Ardin nih ternyata ya guys, udah standby di sini buat share tentang banyak hal. Tentang banyak hal. Judul podcast kita kali ini apa sih? Jadi virtual assistant dengan banyak klien sekaligus. Kliennya memang banyak banget guys. Ini event kita yang pertama kali. Kita excited banget. Makasih semua buat tim SGB yang di sini yang udah make it happen. Makasih juga buat teman-teman semua dari manapun Anda berada. Oke. Ya, karena malam ini spesial banget. Oke, aku bangga banget guys bisa hadir di sini di hadapan kalian semua. Orang-orang yang haus ilmu, determinasi yang luar biasa dari kalian, masih pengen belajar terus ya, karena belajar sepanjang hayat ya kan gitu. Jadi sekarang juga momen spesial aku bisa keluar, Ardin. Jadi selama 1,5 tahun ini karena memang menggeluti VA kan, kita lebih banyak di rumah ya kan, keluar juga weekend doang gitu paling kan, buat jalan-jalan sama anak kayak gitu. Terus ya kebanyakan di rumah lah, mendekam di rumah kayak gitu kan, apalagi cuaca kayak gini ya. Aku tinggal di Bekasi Utara, itu panas banget ya kan? Guys, ya inilah dunia virtual assistant. Aku dan Ardin di sini bakal kupas, bakal ublek-ublek ya tentang A to Z virtual assistant dan gimana caranya Ardin bisa dapat klien sebanyak itu. Berapa, Ardin? Totalnya berapa kalau dari kamu? Batch berapa? Aku batch 4 Agustus tahun lalu sampai sekarang udah punya hampir 10 kliennya. Iya. Ya, alhamdulillah. Kemarin laporan ke Mas Ican 8 total. Tapi baru aja kemarin alhamdulillah ada lagi tambah 1. Gitu? Iya. Oh iya, Ardin dapat 1 klien lagi, alhamdulillah. Dari mana, Ardin? Dari India. Dari India. So kamu udah mengoleksi klien yang luar negeri, dari Singapura 2, dari Singapura 3. Oh, Singapura 3. Terus Kazakhstan 1. India berarti 1. Oh, India yang ini baru ini 1. Terus dari Cina, Arab Saudi, sama Senegal. Iya, keren banget. Masih belajar Mas Ican. Iya, kamu keren banget sih. Ini salah satu virtual assistant perempuan yang bikin aku minder sih guys ya. Apalagi soal IT basic nih ya. Aku yang gaptek gitu ketemu sama Ardin yang nanti kita tanyain ya gitu, gimana dia belajar. Dan background kamu memang IT basic atau? Enggak Mas, aku enggak jago IT sebenarnya, cuman mungkin yang pas Mas Ican tanya ke aku tahu gitu. Jadi kelihatan bisa IT. Iya. Padahal enggak. Tapi kan klien kamu buat website. Oh iya, website itu sekarang nggak harus bisa coding. Oh gitu. Iya, terus juga banyak Mas, maksudnya hal yang kita kira perlu coding atau hal yang kita perlu yang kayak IT banget, sebenarnya kita bisa lakuin juga sekarang ini. Oke, apalagi seorang virtual assistant kan ya, semua keterampilannya tuh bisa dipelajari dengan cepat ya kan. Oke guys, kenalan dulu nih, aku Ican Wahyu Rizkiana. Ini kita ada di Studio 9 Jakarta Selatan. Inilah SGB VA Talk Show Ardin Story. Jadi virtual assistant dengan banyak klien sekaligus. Tepuk tangan dulu guys. Ada tim di sini, tepuk tangan dong buat Ardin.
Oke, Mbak Ardin, singkat cerita tentang Ardin nanti ya. Kita bakal tanya-tanya lagi sama Ardin. Tapi aku pengen tahu nih, teman-teman di sini kan kita membahas tentang virtual assistant ya, virtual assistant. Itu buat aku seorang virtual assistant itu adalah orang yang kasih provide jasa ke entrepreneur, ya kan, ke company gitu. Kalau Ardin yang udah menjalankan virtual assistant, buat kamu virtual assistant itu apa? Virtual assistant itu kalau awalnya dulu aku kira freelance. Tapi memang sebenarnya Ya kurang lebih kurang lebih ya freelance. ada Tapi irisan-irisannya. ternyata ada mindset yang harus kita bentuk buat bisa konsisten jadi virtual assistant, yaitu benar kata Mas Ican. Kita ini service provider, artinya kita ini business owner juga, yang mana kita harus proaktif cari klien gitu. Jadi wow, kita lagi ngejalanin bisnis loh ini. Bicara soal bisnis, bicara juga soal income pasti ya. Jadi income-nya virtual assistant, kalau teman-teman sering research, teman-teman masih pengen tahu nih rata-rata virtual assistant itu menghasilkan berapa dolar per jam, karena kita biasa pakai hourly rate ya. Kalau yang SGBVA community ajarkan, yang kita commonly pakai itu dengan hourly rate, di mana seorang virtual assistant beginner itu menghasilkan 10 sampai 15 dolar per jam. Kalau Ardin pakai rate sama atau rate beda-beda untuk tiap klien? Rate-nya sama kalau untuk klien luar negeri. Tapi kalau klien Indonesia ini yang cincai lah ya. Ya. Iya. Tapi dengan banyak klien kayak gini harusnya kan kamu mau klien lokal, klien internasional kan pakai satu rate aja kali. Kalau Indonesia tetap aku butuh penyesuaian sih. Iya. Terus menurut kamu VA itu prospektif, Ardin? Prospektif banget karena peluangnya besar, karena ada data tapi aku lupa ya Mas artikelnya apa, tapi memang menyebutkan dari tahun ke tahun itu business owner itu terus berkembang. Benar. Banyak orang mau jadi business owner, bangun bisnis, bangun brand, dan mereka butuh tim. Dan jadi VA itu adalah salah satu opsi buat para business owner buat punya tim dengan cost yang efisien. Benar, ya. Kan sekarang kerasa ya kalau kayak anak-anak startup itu kayak sering ngobrol adalah artikel-artikel anak-anak startup itu yang harap-harap cemas gitu buat kayak pemutusan kerja kayak gitu kan ya. Untuk jadi virtual assistant itu ini banget guys, opsi banget buat kita secure our future gitu kan. Apalagi setelah kemarin pandemi, terus musim WFH, WFA, kayaknya sampai keterusan sekarang kan gitu. Terus juga soal iklim gitu. Soal iklim kita sekarang di Jakarta udaranya lagi nggak baik-baik aja ya gitu kan. Kalau dalam perspektifku dengan jadi seorang virtual assistant tuh kita kayak menyumbang dan berkontribusi biar kita nggak menuhin polusi di jalanan. Iya. Dengan di rumah aja gitu kan. Efisiensi buat semuanya. Oke, kenalan yuk sama Ardin. Ardin dulu pernah jadi timnya SGB. Gitu. Berapa bulan yang lalu resign-nya? 2 bulan yang lalu. 2 bulan yang lalu. Ya, aku pernah satu tim sama Ardin, jadi kurang lebih aku tahu nih gimana latar belakangnya Ardin, gimana Ardin memulai jadi seorang virtual assistant gitu kan. Tapi banyak teman-teman di sini yang pengen tahu nih. Mungkin juga ada yang pernah Ardin handle gitu ya. Kalau punya moderator namanya Ardin, ya ini orangnya. Halo. Biasa dipanggil Mas Ardin ya. Iya, suka ada yang banyak banget yang nyangka aku laki-laki karena ya hubungin orangnya kan lewat WhatsApp gitu kan atau lewat telepon. Ardin, padahal walaupun di telepon kadang-kadang suka nyangkanya Mas Ardin. Mas Ardin. Kayaknya suaraku padahal nggak maco-maco banget ya. Ardin Makarim. Jujur soal Ardin Makarim, apa kamu ada hubungan sama Mas Menteri? Mas Nadiem? Aku nggak enak sebenarnya kalau diekspos Mas. Oh iya, beneran ada? Sepupu? Ada, bukan. Apa tuh? Pelanggan setia Gojek. Iklan ya. Sorry. Iya udah nggak ada Mas. Nggak ada ya, oke. Salah nggak ya barusan ngomong? Nggak ya? Enggak lah, orang kita streaming kan. Pelanggan setianya Mas Nadiem Makarim. Oke, yuk kamu boleh cerita dulu, share ke teman-teman. Share perkenalan ya. Iya. Aku agak bingung nih Mas mulai perkenalan. Mas Ican boleh nggak kasih contoh? Oke ya. Aku mungkin boleh kenalan dulu ya. Sebelum ke Ardin, mungkin teman-teman belum kenal aku, iyalah pasti. Aku Ican Wahyu Rizkiana guys gitu. Aku virtual assistant, tengah tahun ke belakang ini aku udah menjalani virtual assistant.
Aku mulai dengan kebangkrutan juga sih. Aku mulai dengan kebangkrutan karena aku emang punya orientasi bisnis. Aku dulu buka rintisan tour and travel yang di saat pandemi itu hancur lebur, tak tersisa. Sampai sekarang hanya puing-puing, tapi aku suatu saat nanti pengen sih bangun lagi. Nah di tengah kehancuran itu aku nemu kelas virtual assistant SGBVA gitu ya. Memang aku nggak paham apa sih virtual assistant itu gitu kan. Cuman memang saat itu punya aku punya keinginan buat merubah kondisi ya kan, ya udah aku join kurs, akhirnya aku jadi VA lah sekarang kayak gitu. Walau memang tanpa pengalaman, bahasa Inggris juga pas-pasan gitu kan. Kan ada tuh orang-orang yang concern, aduh bahasa Inggrisku nggak oke nih gitu. Jangan khawatir karena ini contoh di depan kalian bahwa aku nggak punya bahasa Inggris yang oke, pengalaman apalagi, skill juga sangat minim gitu, tapi alhamdulillah aku bisa dapat klien dan ya sekarang aku jadi seorang virtual assistant dengan 3 klien, 2 klien internasional dan 1 klien lokal. Dengan jadi seorang virtual assistant ini aku bisa memaksimalkan tiga peranku sebagai seorang ayah ya. Aku bisa standby di rumah nih memastikan tumbuh kembang anak. Anakku masih 1,5 tahun Ardin, golden age ya gitu. Seumuran dong sama anak aku yang bungsu. Oh ya, berapa sih? Berapa tahun? 15 bulan. Enggak Siapa beda jauh ya. Amrah ya? Iya, Amrah. Amrah 15 bulan. Oh ya, aku 1,5 tahun. Ya, aku menyadari bahwa kehadiran seorang ayah itu krusial ya buat pertumbuh kembang anak gitu kan. Terus sebagai siswa, aku kebetulan saat aku daftar VA itu aku lagi lanjut S2 Ardin. So saat itu alhamdulillah kerjaan aman karena jadi VA kan, kuliah juga aman, smooth kayak gitu. Aku berhasil lulus kuliah dengan baik dan sebagai seorang orang suami penghasil income buat rumah tangga mencari nafkah, aku alhamdulillah bisa gain income multiple times gitu daripada aku dulu ngurusin travel ya karena masih rintisan sih gitu ya. Jadi VA ini life changing buat aku. Gimana aku bisa sampai situ? Pasti stepnya kurang lebih sama kayak Ardin, nggak ada yang mulus ya kan, nggak ada yang tanpa obstacle. Karena lagi-lagi kalau kita mau dapat hal besar, kita harus melakukan hal yang besar juga kayak gitu. So sekarang Ardin udah dapet template-nya ya. Udah. Nah kayak gitu Ardin. Oke, template ya. Jadi tadi cerita kenapa jadi VA ya, karena berarti aku Ardin terus aku dulu sempat kerja kantoran Mas Ican. Ya. Aku sempat kerja kantoran ya pada umumnya ya, masuk jam 8, pulang jam 5. Terus tahun 2022 aku lagi hamil. Hamil lagi. Aku hamil kedua. Oke. Nah aku hamil kedua, terus memang ada rencana buat udah nggak kerja kantoran lagi gitu kan. Jadi di tengah kehamilan aku mempersiapkan sebuah bisnis untuk kalau nanti pun resign atau udah nggak kerja kantoran, itu aku punya backup. Maksudnya setelah lahiran itu pas aku jadi stay at home mom, aku masih punya bisnis lah ya gitu kan. Terus tapi dilalah bisnisnya bangkrut gitu, modalnya unfortunately. Nah, itu modalnya udah lumayan besar Mas keluarnya karena konsepnya bisnis offline online juga sih. Jualan. Iya, aku jualan sayur mayur tapi emang konsepnya di situ kayak all in one kebutuhan, kayak ada sayur, daging, kayak pasar versi kecil lah, minimarket tapi bukan minimarket ya, kayak minimarket di sini kan kayak Indomaret, tapi ini pasar versi kecilnya lah gitu. Ada sayur, buah, ikan, daging segala macem. Tapi ternyata ya udah bangkrut. Jadi habis lahiran ya udah nggak ada apa-apa dan bingung mau apa ya di rumah. Tadinya sih santai aja namanya juga habis lahiran kan, sebulan 2 bulan masih menikmati momen sama bayi yang super kecil itu. Tapi setelah itu karena biasa kerja dulunya, jadi kayak aduh ngapain ya gitu. Kalau anak tidur tuh aduh ngapain ya gitu. Gatel aja mau jualan online atau apa ya. Akhirnya ketemu sama kayak Mas Ican, virtual assistant. Dan ya udah deh menyelami lebih dalam apa itu virtual assistant, dan ternyata virtual assistant itu juga bisnis, terus juga bisa fleksibel. Ya udah deh sampai sekarang jadi virtual assistant. Oke, pertama dapat klien kapan Ardin? Pertama dapat klien itu di minggu keempat waktu ikut kurs. Minggu keempat waktu ikut kurs. Oke, itu ya guys, teman-teman barusan
singkat cerita dari Ardin, jadi memang jadi virtual assistant itu lucu ya. Iya. Lucu gitu. Tapi ini pasti banyak yang bertanya-tanya nih ya soal gimana caranya dapat klien sebanyak itu Ardin gitu. Kalau aku sendiri ya, aku memang mungkin nggak sekonsisten itu gitu, karena memang Ardin kan menjunjung tinggi yang namanya konsistensi, ya kan? Iya. Konsistensi banget gitu. Jadi nanti kita kupas deh ya. Nanti kita kupas. Tapi aku pengen recall kenapa Ardin resign dari SGBVA gitu. Mungkin teman-teman pengen tahu kan, kamu udah punya posisi yang bagus, terus income yang bagus di SGB, tapi memutuskan buat resign gitu. Oh, oke. Truth or dare? Iya nih. Truth ya? Truth dong. Dare-nya ngapain dong? Dare-nya kayang. Truth, jadi karena di SGB itu kan aku kerja 8 jam, bahkan kadang-kadang 10 jam Mas. 10 jam. Terus itu waktu klienmu lagi berapa itu SGB sama ada klien lagi yang lain. Oh, jadi gitu. waktu aku kerja itu butuh 8 sampai 10 jam. Itu waktu peak banget kamu ngerjain klien paling banyak di kapan tuh? Itu kayaknya sekitar Desember sampai Februari ya, 3 bulan aku sempat peak banget itu. Bahkan kadang-kadang sampai 12 jam juga bisa. Wow. Iya. Capek dong. Iya, cuman pasti capek, tapi ya karena di rumah kan, di rumah. Terus jadi alasan resignnya itu dia ya, karena banyak banget, karena sama SGB itu juga long term client kan. Aku sama Tani itu sama SGB long term client, jadi ya pastinya ada porsi besarnya ke sana. Terus akhirnya ada suatu waktu aku sama suami diskusi juga, kayak memang aku kan jadi VA harusnya ini ya Mas, harus itu kerja 12 jam di rumah, berarti sama anak jarang dong gitu. Dan aku juga lagi mempersiapkan untuk homeschooling sebenarnya. Untuk homeschooling, jadi aku harus belajar lagi nih tentang homeschooling gitu. Aku harus mau nggak mau dengan segala kelebihan yang kerja di SGB itu aku tinggalin gitu Mas, mau nggak mau. Emang berat banget pasti awalnya. Cuman balik lagi kenapa mau jadi VA, salah satunya karena biar bisa di rumah pastinya. Nggak sekedar ada di rumah, tapi hadir juga buat anak-anak. Terus juga makanya aku sekarang juga ngurangin waktu kerja Mas. Udah nggak mau 12 jam lagi, nggak mau 10 jam lagi gitu. Tapi ngomong-ngomong soal waktu kerja itu kan kita sebenarnya diajarin di Ardin buat delegate the task, ya kan? Itu kan sayang banget gitu dengan kamu harusnya punya tim dan kamu tetap punya income yang sebanyak sebelumnya, itu kamu lepas. Apa kamu nggak punya mekanisme untuk bangun tim atau? Aku pernah hire tim dan memang sangat membantu. Bahkan aku kadang hire adik aku juga. Hire adikku masih kuliah. Okay. Masih kuliah, jadi misalnya aku dibayar $15 per jam buat ngerjain sebuah project. Tapi aku untuk nyelesain project itu aku bayar sama adik aku, mau nggak 350.000, dia mau. Jadi aku untung besar kan. Iya, itu. Boleh, tapi boleh. Aku hire tim, cuman kadang-kadang pernah hire tim dan aku agak trauma sebenarnya Mas. Agak trauma karena harusnya hire tim itu kan meminimalisir aku kerja kan. Maksudnya mengurangi load kerjaan aku. Tapi waktu itu kenyataannya tidak gitu. Aku bahkan harus backup gitu. Jadi itu makanya aku kalau untuk hire tim mungkin untuk saat ini belum. Tapi pengen sih ke depannya. Kayaknya kamu perlu review lagi deh materi-materi course kita ya kan. Iya. Karena kan kita diajari delegate the task, how to place people on the right place gitu kan gitu. Kalau misalkan kamu masih butuh, aku kayaknya masih punya beberapa jam. Boleh. Ntar aku coba propose ya sama Ardin. Tapi emang kemarin diskusi sih Mas. Aku jadi kalau misalnya emang lagi bingung, aku pasti cari alumni SGB. Iya. Jadi kayak kemarin aku sempat konsultasi sama salah satu alumni SGB. Kayak itu tadi aku memang lagi pengen tahu hire tim. Mbak Goldi, mungkin juga udah banyak yang tahu Mbak Goldi. Aku tanya, Mbak Goldi kan sekarang punya tim. Benar. Aku tanya, Goldi itu alumni batch 3. Iya, batch 2 atau batch 3 kayaknya. Oh iya, batch 2 ya kayaknya. Iya, tetap juniorku guys. Oh ya, aku mungkin perlu info kalau aku juga alumni SGB batch 1. Jadi aku leluhur kalian guys. Leluhur kan udah mati ya. Iya. Apa? Senior.
Jadi Goldie itu memang ini ya sekarang udah punya kayak semacam agensi gitu kali ya. Ya punya Keren tim banget lah sih. gitu kan. Ya aku tanya sama Mbak Goldi, gimana sih Mbak kalau hire tim gitu. Aku punya trauma ini nih gitu. Ya akhirnya dapat tips dong dari Mbak Goldi. Dan itu juga kayaknya dapat dari materi course ya. Hmm. Aku dulu emang sempat ada yang bolong-bolong materi course, salah satunya Ah, delegate ini. untung bisa jadi timnya SGB ya. Iya. Oke. Oke, nah buat teman-teman kalau misalkan kalian mau mulai jadi VA, mungkin sebagian besar kalian udah pernah join webinarnya Tania. Di webinarnya Tania itu selalu digaungkan tentang 5 steps. Yang pertama itu setting your mindset. Yang kedua itu choose your niche and services. Yang ketiga belajar sales. Yang keempat belajar marketing. Yang kelima delegate the task. Nah ini mungkin yang Arin perlu belajar lagi ya untuk delegate the task-nya kayak gitu kan. Tapi mau hire tim lagi? Bakal. Kalau yang sifatnya based on project biasanya aku hire tim. Oh, berarti timnya juga based on project. Iya. Oke. Nah, ngomongin soal 5 step nih guys, buat teman-teman yang mau mulai, yang pertama set your mindset dulu ya. Set mindsetnya kalau aku sendiri sih lebih ke confidence ya. Karena sebagai seorang ya kalau laki-laki menurutku nggak begitu telaten gitu ya, dan kayak aku sendiri apalagi yang udah hampir berkepala 4 kayak gitu kan, udah tua gitu, udah belajar juga udah susah kayak gitu kan, harus mengulang-ulang kayak gitu, apalagi aku nggak punya skill yang cukup mumpuni, aku nggak apa ya pokoknya experience-nya kurang banget lah, karena selama ini aku hampir nggak pernah menjalankan hal yang seperti ini gitu kan. Kalau buat aku yang penting confidence kayak gitu, yang penting confidence, sehingga itu juga apa yang diajarkan dari kurs buat kita confidence, buat yang penting put value first ke apa yang kita kerjakan kayak gitu, sehingga dengan put value sebanyak-banyaknya feedbacknya juga akan kerasa ke kita. Kalau mindset yang Ardin dapat di komunitas ini gimana, dan yang Ardin apply gitu soal apa? Sama-sama Mas tentang mindset. Mungkin kalau untuk kebanyakan orang virtual assistant tadi yang di awal freelance gitu. Ya bukan seolah-olah ya, kayak apa ya, pendapatannya nggak pasti gitu kan. Itu pertama, isunya pendapatannya nggak pasti. Tapi kenapa sih pendapatannya nggak pasti? Karena kita ini service provider, kita ini bisnis service provider. Itu jadi kita ini business owner loh gitu. Jadi pas approach potential client itu kita in the same level gitu. Maksudnya kita di level yang sama gitu. Kita sama-sama business owner gitu. Kita tuh partner. Kita bukan bawahannya dia. Kita bukan bawahannya lah ya gitu. Jadi itu kenapa virtual assistant itu bisa ngeset waktu. Kayak kita bisa info ke klien. Kita available-nya 4 jam ya per hari. Atau kita available-nya di kontak untuk fast response itu jam berapa, dari jam sekian sampai jam sekian. Itu ada boundaries-nya sama klien. Iya benar, gitu. harus ada boundaries. Kalau nggak ada boundaries, kadang VA itu bikin kita terlena sih. Aku sendiri kadang ngerjain VA itu seolah-olah ya itu perusahaan aku kayak gitu. Kadang benar-benar all out di situ sampai lupa waktu gitu. Kadang-kadang masih bisa, tapi ya karena balik lagi jadi VA itu mau work life balance, ya harus balance dong, harus set boundaries ya kan. Benar. Oke, di step yang kedua itu kita perlu choose your niche and services. Niche itu kan industri ya, target klien kita itu di mana gitu. Sementara services itu layanan yang kita kasih. Kalau Ardin punya niche atau sembarang targetnya? Niche-nya business owner. Niche-nya Business owner sama entrepreneur itu sebenarnya general banget sih. Mhm. Ada teman-teman itu ada yang fokus Mas, ada yang fashion, ada yang F&B, ada yang art. Tapi kalau aku umum aja. Ya, yang penting servisnya juga sih. Kalau Ardin servisnya apa? Servisnya kalau dulu awal virtual assistant aku virtual assistant di admin sama project management aja. Karena aku ngerasa apa ya, harus jadi spesialis kalau untuk jadi virtual assistant. Tapi pas udah ngejalanin virtual assistant, udah nyemplung, oh ternyata kita bisa tawarin service yang kita suka. Dan ternyata perjalanan aku jadi VA itu aku jadi tahu aku sukanya apa. Jadi dulu virtual assistant aku mungkin admin sama project management, sekarang aku jadi virtual marketing assistant. Jadi marketing itu sebenarnya masih luas juga kan Mas.
Tapi Iya. karena luas itulah ceruk aku gitu kan. Jadi aku memang masih belum sespesifik orang-orang. Kayak mungkin kalau orang-orang ada yang lebih condong konten marketing, ada yang social media marketing. Tapi kalau aku buat ceruk yang luas gitu. Jadi Oke. tapi masih ranahnya marketing. Great. Terus yang ketiga jangan lupa belajar sales gitu kan, learning sales itu gimana caranya kita riset calon klien kita gitu sehingga kita tahu nih klien itu butuh apa gitu kan. Kita datang dengan kasih tahu eh, kebutuhan klien, harusnya kamu punya ini, harusnya punya ini, dan aku bisa provide kamu itu sales point yang mematikan guys gitu. Kalau Ardin biasanya bawa proposal tentang apa nih kalau misalkan merujuk ke klien? Kalau proposal pastinya dilihat dulu nih Mas, karena kan kita approach, kita bisa ngeliat bisnisnya dia apa gitu. Kayak misalnya pernah aku approach medical clinic gitu, aku ngeliat di Google itu, aku kalau riset soalnya saya kayak gitu ya, maksudnya di Google review, wah reviewnya bagus, sampai 4,9 dari 200 review gitu. Berarti nggak ada celah buat Nggak kamu ada masuk. enggak, tapi Hah? ternyata Instagramnya nggak kekelola Mas Oh sama iya iya Facebook, iya iya. nggak ke handle. Wah itu kan sayang banget ya, berarti sosial media nggak kepegang aja, apalagi kalau ke handle gitu kan, akan lebih bagus Lebih bagus ya. pastinya. Oh iya berarti harus pintar-pintar cari celah ya. Cari celah, riset juga. Atau bisa juga tanya, kamu kayak coach kan kerjanya masih sendiri. Kamu butuh admin gak gitu? Karena banyak banget dalam bisnis itu hal perintilan-perintilan admin yang kadang-kadang ke-skip. Oke, great. Terus teman-teman untuk yang step keempat itu ada belajar marketing. Jadi kita perlu marketingkan diri kita, perlu marketingkan service kita gitu kan. Kalau misalkan di VA course kita diajarkan buat build portfolio. Kalau Ardin bikin portfolionya di mana? Di IG kah? Atau kamu punya portfolio tersendiri yang bisa kamu share sebagai proposal kamu ke klien atau? Ya aku bikin portfolio di IG juga, Mhm. karena ya bisa showcase our service gitu. Terus juga portfolionya lewat Canva juga. Gitu. Oke. Karena kalau Canva kan bisa kita share link aja, jadi klien nggak perlu download atau apa gitu. Jadi share link, dia bisa lihat lewat browser. Ya semudah itu sih Mas. Kita Ya, mempermudah semudah itu. klien. Dan memang perlu teman-teman ketahui ya kalau Instagram itu salah satu platform paling powerful. Ya kan, platform Yes. paling powerful buat dapetin klien. Ardin sejauh ini udah dapat klien dari mana aja? Aku dapat klien dari Instagram, dari komunitas SGB juga. Jadi kita ada alumni, kadang-kadang alumni tuh suka oper-operan, bukan oper-operan ya, kayak nanya ada yang bisa ini enggak, bisa itu enggak. Nah, aku dapat dari situ grup alumni. Aku masuk alumni SGBVA Jabodetabek. Oke. Jadi aku dapat dari sana. Terus ada juga SGB punya Tinder, tapi bukan Tinder buat cari jodoh ya. Tindernya itu buat, jadi SGB itu juga banyak business owner atau entrepreneur yang cari virtual assistant ke kita. Nah, Ya, jadi aku dapat demand. juga di situ. Instagram juga dapat, di Upwork juga dapat. Upwork itu platform freelance. Oke, sedangkan step kelima ini delegate the task ya biar lebih efisien gitu. Aku saranin banget Ardin buat delegate the task kayak gitu. Teman-teman juga yang kalau misalkan ada klien banyak ditampung-tampung aja gitu. Ditampung-tampung aja dan kalian bisa bikin tim kayak yang Ardin gambarkan tadi, dia delegate tasknya itu ke adiknya gitu, dapat $15 per jam dikali berapa jam, kasih kan ke adiknya 350.000, dia udah seneng kerjanya bagus gitu kan, kita dapat untungnya banyak. Oke, itu dia kalau misalkan teman-teman mau mulai step-stepnya dengan 5 step itu, insya Allah teman-teman bisa mulai kickstart your VA journey ya. Ya. Terus soal bedah judulnya nih dengan klien begitu banyak ya, aku bilang ini salah satu VA-nya SGB yang punya klien banyak banget, 9 ya update terakhirnya gitu kan. Ya, tapi sebenarnya ya. Sebenarnya apa nih? Maksudnya iya emang banyak, cuman emang ada yang based on project, ada yang long term gitu loh Mas. Jadi emang nggak satu waktu Nggak satu 8, waktu, ya enggak. paham. Makanya kan tadi aku tanya peaknya kapan gitu, peaknya Iya. saat uh, Desember akhir tahun lalu sampai awal tahun. oke, good. Oke, terus gimana dapat kliennya? Gimana dapat kliennya? Itu tadi Mas, step berapa? Step 3 ya, sales. Iya. Sales and marketingnya. Oke. Itu kan memang diajarin formulanya gimana. Aku sebelumnya nggak kebayang harus approach lewat Instagram, lewat LinkedIn.
Terus juga, nah aku dapat dari sana. Tadi aku riset kayak tadi salah satu contohnya risetnya kayak gitu Mas, ngeliat websitenya dulu, ngeliat Google review mereka gimana, biar dapat insight juga kita mau ke klien ini nggak sekedar ngomongin tentang aku atau sekedar ngomongin tentang service aku, tapi juga aku kasih value, aku kasih insight dari aku sebagai orang awam ceritanya karena belum tahu dia, ini lo masukan dari aku gitu, ini yang bisa aku bantu gitu. Jadi itu sih butuh banget riset memang. Emang itu takes time, tapi kalau kita beneran diajarin sih sama Tania, kita harus kayak bener-bener tulus gitu ya Mas mau bantu si business owner untuk memajukan bisnisnya gitu. Makanya kita cari cara apa nih yang harus diperbaiki Personal dari ya. benar. Oke, Ardin, dengan banyak klien itu gimana bagi waktunya? Terutama saat lagi peak tuh, waktu pas kamu lagi peak-peaknya di akhir awal tahun kemarin. Oh oke, jadi aku sebenarnya awal jadi VA itu cuma 2 jam per hari. Oke. 2 jam per hari karena itu kan baru nyemplung, aku waktu itu baru lahiran. Oh, Jadi kayak 2 jam per hari cukup gitu kan. Yang penting waktu itu mikirnya balik modal waktu itu. tapi udah balik modal Oh iya, aku nggak ngitungin berapa kali lipat ya Mas. banyak ya. Iya udah, ya itu the best investment in 2022 gitu kan. Alhamdulillah. Jadi maksudnya tadi apa sih kok jadi lupa Mas? Gimana bagi-bagi? Oh bagi waktu ya. Itu tadi pertama 2 jam per hari. Terus 2 jam per hari itu ya udah pas anak-anak tidur kan, tidur siang sama tidur malam. Itu waktu aku kerja awal-awal, tapi ternyata 2 jam per hari itu beneran 2 jam per hari loh klien luar itu Mas. Kalau dulu kan kerja di kantor mungkin kontrak 8 jam, tapi setelah sampai rumah dihubungin lagi ya. gitu, atau masih ada harus deadline. Ternyata beneran 2 jam per hari. Akhirnya aku, oh ide deh tambah klien lagi. Aku cari klien lagi, tapi sebelum cari klien, aku niat lagi investasi. Investasinya itu hire ART sebenarnya. Karena pastinya kalau mau nambah jam kerja 4 jam, aku yakin banget butuh bantuan ART buat kalau aku harus fokus depan laptop karena harus komitmen dong sama klien, harus fokus. Jadi harus hire ART, jadi ART mungkin bantu aku jaga 4 jam itu di siang. Dan ya udah ternyata habis hire ART beneran gitu bisa dapat klien lagi. Oh, afirmasinya dapat ya. Ya, jadi hire ART juga, iya bener afirmasi Mas. Itu afirmasi, wah kalau mau nambah klien hire ART deh. Karena mungkin kayak Tuhan tuh kayak lihat kapasitas kita nggak sih Mas? Oh nih orang cuma bisa 2 jam nih per hari, nggak bakalnya dikasih klien lagi gitu. Jadi afirmasinya kalau ada tambahan tangan, mungkin bisa dikasih lagi. Waktu itu mikirnya gitu sih. Good. Tapi kalau untuk dapat kliennya sendiri nih, kalau aku kan ya lebih ke menonjolkan confidence ya. Confidence pokoknya aku yang penting yakin dulu kayak gitu. Kalau Ardin reach out kliennya itu berapa banyak gitu? Berapa banyak dan seberapa konsisten gitu? Berapa banyak dulu di awal-awal itu waktu ngebet banget ya mau dapat klien. Aku approach itu 20 potensial klien sehari. 20 klien per hari. 20 potensial klien. Jadi maksudnya yang aku lihat potensial, aku approach semuanya. Itu sambil riset juga. Terus dan pastinya nggak semua berbuah manis gitu. Dari 20 approach itu bisa jadi yang balas cuma 1 orang. Dan mungkin itu penolakan gitu. Jadi tapi aku tetap kuncinya kan adalah konsistensi ya. Konsistensi itu beneran penting banget. Konsistensi approach atau konsistensi posting, konsistensi build connection, build networking. Jadi kalau habis approach ya jangan langsung ditinggal gitu Mas. Kita harus ya beneran kita love postingannya, kita komen. Jadi mereka tuh jadi caper dulu berarti ya. Iya, caper. Jadi kayak nanti tiba-tiba kalau mereka memang butuh kita, pasti kita jadi top of mind mereka. Benar banget. Salah satu klien aku gitu. Jadi pertama waktu aku approach, oh lagi nggak butuh gitu. Tapi 1 bulan kemudian dia yang approach aku duluan gitu. Ardin aku lagi butuh ini loh gitu. Kamu bisa nggak gitu? Wah ini buah dari aku love-lovein Instastory nih kayaknya gitu. Duta konsistensi nasional. Tapi aku nggak sekonsisten itu Mas. Ini kan aku lagi proses cari klien lagi. Tapi ternyata agak ini ya, tadinya niatnya tuh sehari 10, tapi ternyata enggak, bolong-bolong lah, ada yang 5, ada yang akhirnya libur gitu. Oke, pertanyaan selanjutnya nih dari aku juga Ardin. Apa ya tadi? Oh, full time versus part time. Nah, aku sebenarnya udah dapat jawaban sih dengan kamu
leave dari SGB yang full time, Mm-mm. berarti kan kamu lebih pilih part time kan? Ya, Yang klien dengan waktu-waktu sedikit, misalkan satu klien cuma 1 jam, 2 jam kayak gitu. heeh. Iya aku jadi prefer ke situ sih Mas. Aku jadi ambil kliennya yang memang butuh aku 20 jam per bulan. Kebayang nggak Mas 20 jam per bulan tuh berarti sehari bisa sejam bahkan ada yang nggak kerja kan. 20 jam per bulan atau 30 jam per bulan sama aku cari yang based on project. Nah, cari based on project ini biasanya di Upwork karena memang sifatnya proyekan aja gitu. Jadi tambah-tambahan lah istilahnya tambahan-tambahan tuh dari Upwork biasanya. So untuk full time ataupun part time itu tergantung availabilitas waktu kita, ya Hmm. kan? Eh kalau misalkan Ardin sendiri dengan waktunya yang emang mepet, memang cuman sedikit ya, kamu memutuskan untuk nggak mengerjakan VA dengan waktu yang banyak lagi per harinya, berarti kamu lebih suka dengan part time gitu. Ya. Oke. Oke Ardin, aku udah ngumpulin nih pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman lewat IG-nya SGBVA. Di sini mau aku tanyakan langsung ke Ardin. Ini pertanyaan dari teman-teman. Mungkin nanti juga kita bakal bacain nih pertanyaan dari teman-teman yang ada di layar. Biar langsung dijawab sama Ardin. Ini ada fishbowl, aku boleh ya? Mana dulu nih? Oke. VA dengan service apa yang paling diminati? VA dengan service apa yang paling diminati menurut Ardin? Teman-teman jangan khawatir kalau yang join course kalian bakal dapat most trending VA skill ya. Di situ bakal ada tuh skill-skill yang paling diminati oleh entrepreneur gitu. Skill apa aja gitu. Oke, jadi tadi kayak di awal aku dulu admin tas aja Mas sama project management. Karena project management memang ada basicnya dulu kalau di kantor. Terus kalau admin tas aku rasa semua orang bisa. Iya. Tapi mungkin nggak semua orang suka. Tapi karena aku rasa yang aku bisa saat itu adalah admin tas, jadi admin tas dulu. Dan ternyata emang banyak permintaannya admin tas itu. Kayak internet research. Kalau admin tas itu aku bantu bikin bantu di internet research, terus appointment setting, terus juga data entry. Aku pernah ngerjain itu kalau untuk sama email management. Itu admin tas. Terus ada juga pastinya semua bisnis butuh marketing. Marketing itu luas banget. Kayak tadi social media marketing, email marketing, terus apa lagi yang marketing tuh? Konten marketing, terus juga ya itu ya Mas, marketing. Ya itu dia marketing. Terus ada juga content creator. Content creation ya, kalau suka desain, suka bikin video, suka ngide-ngide apa, itu juga bisa masuk content creation karena pastinya bisnis itu butuh orang yang bisa bikin konten. Okay. Ya, terus juga apalagi bookkeeping. Kita juga belajar bookkeeping nanti di course itu. Kalau aku dulu ada bookkeeping, tapi aku skip Mas waktu itu. Oh gitu, kenapa? Karena aku nggak suka bookkeeping. Karena aku nggak suka pencatatan keuangan tuh kayaknya krusial banget buat business owner kan. Iya. Tapi aku tahu banyak teman-teman VA yang suka atau emang jagonya di situ bookkeeping, itu juga bisa dijadiin service. Ya, aku juga kayak kalau soal data-data itu lemah ya. Aku kayaknya lemah di semua sih. Cuman nggak tahu deh kenapa klien ngambil aku sebagai VA-nya. Alhamdulillah. Karena pede ya Mas. Mungkin aku ya. juga nggak jago-jago banget Mas. Aku nggak jago-jago banget. Maksudnya dalam hal service aku ya yang lebih expert lebih banyak gitu. Tapi ya itu dia gimana kita pede, gimana kita nge-branding kita gitu. Dan soal service ini guys, service ini kan sama aja kayak produk kita ya. Jadi teman-teman jangan khawatir, sebenarnya service apapun itu laku kok. Service apapun itu laku. Bahkan Adin pernah ngerjain service receh apa gitu nggak? Service receh. Kalau itu internet research. Itu receh buat kamu. Internet research karena researchnya apa Mas? Aku disuruh kumpulin 100 nama influencer Asia Tenggara. 100 nama di bidang bisnis. Kan gak semua influencer ngebahas bisnis. Kalau bahas kuliner mungkin masih banyak. Tapi ini bahas bisnis. Tapi cari nama aja kan itu. Dan menurut aku semua orang pasti bisa ngerjain itu. Dan itu dibayar $15 per jam. Jadi kalau aku lama pun ya aku tetap dapat bayaran itu gitu. Aku nggak tahu kenapa dia mau bayar aku per jam. Kayak maksudnya kan kalau aku lama-lamain bisa loh itu. Iya. Iya. Ya kalau aku recehnya waktu itu nge-blast orang gitu, ngechatin orang kayak gitu. Tapi karena memang waktu itu aku belum paham ada
ada sebenarnya ada API ya, ada aplikasi yang bisa blast langsung, aku nge-blast sendiri satu-satu gitu, tapi emang nggak Oh iya, banyak sih, nggak sampai 100 per hari gitu. Oke, berapa 99? 888. Oh banyak itu. Nggak Banyak. sampai 100 tapi 88 Lagi ya nih. Ardin ya. Ya. Oke. Oh ini bagaimana cara dapat klien? Udah kali ya? Iya tadi udah ya. Bagaimana cara dapat klien tadi udah disampaikan sama Ardin. Yang penting kalau Ardin sih konsisten, kalau aku sih confidence gitu. Jadi Ya digabung aja tuh. ya 2C ya, bagus juga tuh. konsisten. Oke, lagi deh aku ambil lagi. Ini bagaimana? Sini tulisannya siapa sih? Bagaimana kalau tidak punya pengalaman? Bagaimana kalau tidak fasih bahasa Inggris? Bagaimana tidak punya skill mumpuni? Ya ini aku banget nih. Kalau Ardin gimana? Kalau nggak punya Memandang itu. pengalaman, aku emang punya pengalaman kerja di kantor. Tapi klien pertama aku itu tugasnya adalah appointment setting. Appointment setting itu jadi kita bikin potensial klien buat klien kita buat mau meeting sama klien. Itu aku belum pernah ngerjain sama sekali. Tapi waktu itu ya kayak Mas Ican bilang, confident. Oke. Nah sebelum discovery call, jadi kalau kita mau dapat klien nih, udah kliennya oke kita meeting gitu. Nah itu aku pelajarin dulu apa sih appointment setting, gimana sih caranya, gimana sih biar orang mau terima kita bisa meeting sama dia. Aku pelajarin dulu di YouTube. Di YouTube, googling, dan jadi pas discovery call tuh kayak aku kasih masukan, dia nggak nanyain pengalaman aku, dia kayak apa namanya, kayak ya udah kita kayak dia mau gali tentang aku aja gitu, sejauh mana, dan ternyata goal, maksudnya aku bisa dapetin klien itu. Kalau nggak fluent English? Aku 8 tahun Mas nggak pakai bahasa Inggris, maksudnya bahkan nontonnya drama Korea bukan film barat. Iya sama sih, aku juga lebih suka drakor. Jadi maksudnya pasti kagok banget waktu mulai course itu, teman-teman tuh kayak canggih banget loh bahasa Inggrisnya. Iya, aku pun mau ngetik tapi itu. Tapi dapat kliennya banyak loh, klien luar negerinya ya kan. Itu gimana approach kamu? Itu karena aku ngotot mau punya klien kan. Jadi salah satu ngototnya adalah aku belajar bahasa Inggris lagi. Belajar bahasa Inggris lagi juga nggak ikut course. Aku belajarnya, aku ngajak suami aku juga nggak jago-jago banget bahasa Inggris, tapi kayak kita tiap pagi 1 menit impromptu topik gitu, 1 menit aja. Bagus speaking nih, bisa gitu. aku pakai sama istriku nanti. Makasih ya Din inspirasinya. Iya, jadi pas sebelum dapat klien aku kan udah impromptu ya, karena aku kayak yakin bakal dapat klien nih gitu kan, jadi harus benerin bahasa Inggris. Ya udah, ternyata ya berguna lah latihan 1 menit tiap pagi itu harus konsisten ya kan. Iya, terus juga, dan aku alhamdulillahnya dapat klien itu bukan yang native loh Mas, kan kayak Kazakhstan, Cina, Arab Saudi, Singapura sih mau pakai bahasa Inggris, cuman masih bisa kita cerna lah ya, sama-sama Asia Tenggara. Terus jadi, mereka pakai bahasa Senegal pakai bahasa Inggris, jadi kayak mungkin sama ya, sama apple to apple bahasa Inggrisnya. Ya udah, jadi saling kayak pahamin aja deh gitu. Kalau kan. aku mungkin dia. Tapi sebenarnya kalau sama native malah mereka appreciate kan, kalau yang penting kita comprehensible aja gitu. Aku ya dapat cerita dari teman-teman yang native gitu sih. Oke. Tadi udah terjawab semua ya Ardin ya. Yang penting semua itu bisa dipelajari guys gitu. Selama hayat masih dikandung badan, belajar. Berapa income Ardin sebagai virtual assistant? Waduh. Boleh nggak ya dia? Jawab deh gitu kan. Kalau income ya tadi sih rate aku kan kalau diajarin itu sama Tania sebenarnya $10 sampai $15 per jam buat pemula. Ya. Nah, tapi dengan 1,5, kamu udah ada 1,5 tahun belum ya, berarti 1 tahun kali ya? 1 tahun lebih dikit. 1 tahun lebih dikit, apa itu bisa terhitung sebagai expert udah? Enggak, aku masih menganggap diri aku bukan expert, karena aku tahu masih banyak orang yang lebih expert, dan aku tahu untuk sampai expert itu gimana gitu. Jadi berapa rate-nya Ardin? Aku masih di angka $10 sampai $15 per jam. $10 sampai $15 per jam. Yeah. Sekarang mengerjakan berapa? Total jam sama klien per bulan berapa sekarang? Kalau sekarang itu aku handle satu klien yang long term, maksudnya yang basisnya per jam tadi, itu aku 30 jam per bulan kontraknya. Terus ada yang based on project, bikin website, itu klien Indonesia. Sama yang tadi aku baru cerita Mas, baru dapat klien dari India nih. Dia ngambil berapa jam sama kamu? Dia ini based on project juga, jadi aku bantuin dia riset pasar, riset market. Dia mau buka pasar Indonesia gitu? Iya, kayaknya dia mau bikin sebuah inovasi di bidang IT. Jadi aku dia perlu insight orang-orang di Indonesia kalau pemakaian bidang tersebut tuh gimana. Gitu. Oke, ini pertanyaan terakhir lah ya kali. Bagaimana maintain klien untuk long partnership? Untuk long term partnership. Ya, long term jadi partnership.
aku kan jadi VA tadi tuh ya Mas, mungkin ada yang menganggap 1 tahun udah lama, tapi ada juga yang menganggap baru. Kalau aku sih menganggap 1 tahun baru ya. 1 tahun baru, jadi ya yang paling lama itu klien aku dari Senegal, yang awalnya 10 jam per bulan minta ke aku, 15 jam per bulan. Oh. Terus karena itu dia, kita kan harus kasih value, kita harus kasih, kalau ada insight kasih masukan aja gitu, kita sampein aja gitu. Mereka orangnya appreciate banget gitu kan. Terus mereka akan tahu tuh kita benar-benar care ya sama bisnisnya. Akhirnya baru kayak 2 minggu atau 3 minggu yang lalu dia tawarin aku butuh ini lagi nih jadi community manager gitu. Mungkin Ardin ada closing statement buat kamu ke teman-teman? Closing statement? Ya, nggak briefing ya ini ya? Iya nggak di briefing aku. Coba nggak apa-apa lah, impromptu. Closing statement, jadi buat teman-teman yang lagi ragu-ragu, aku sama pernah ada di posisi kalian, ragu-ragu nggak tahu apa itu virtual assistant. Bahkan aku dulu ngira Tania itu dan SGB scammer loh Mas. Jahat banget kamu. Oh ini jadi ini closing, iya karena ya namanya online, terus sangat kayak menggiurkan kan, $15 per jam itu menggiurkan buat aku dulu. Jadi too good to be true. Iya, tapi aku tahu potensi jadi virtual assistant ini besar. Maksudnya aku bisa jadi virtual assistant gitu. Dan memang benar mudah dipelajari. Buat teman yang ragu-ragu silahkan dicari gitu. Kalau kalian mau tambahan income atau mau cari kerjaan yang dari rumah aja, itu bisa dibanding-bandingin tuh gitu. Gimana kalau jadi virtual assistant, gimana kalau jadi affiliate, gimana, atau jadi apa lagi biasanya Mas dari rumah? Dari rumah online shop. Online shop ya. Yang menurut aku effortnya bisa jadi sama kita kerjaan jadi VA, tapi bisa jadi income-nya lebih tinggi dari jadi VA. Low risk juga kan. Iya, dan itu sih, jadi makanya aku nggak tahu ini closing statement apa bukan ya Mas? Iya closing kok, closing. Itu karena based on experience aku sih. Based on experience, kenapa aku waktu itu ragu-ragu. Ya, buat teman-teman yang pengen ketemu life changing kayak aku, kayak Ardin dan hampir 5.000 alumni. Ardin alumni kita udah hampir 5.000 ya, gitu kan. Kalau dulu aku di batch 1 kan cuma 15 orang. Batch kamu berapa orang? Batch aku kayaknya 200-an deh. 200-an ya. Sekarang kita udah hampir mencapai 5.000 student dan alumni. Kalau kalian pengen dapat semua hal yang kita pernah dapat, gitu, join kursnya ya guys, jangan ragu-ragu. Aku selalu kasih perumpamaan ini, dengan ikut kurs, dengan ikut SGBV kurs, kita itu kayak masuk ke jalan tol Ardin, ya kan? Jadi kita terhindar dari kemacetan di bawah gitu. Tapi tol kita masih banyak yang macet juga ya. Tadi aku kena macet juga. Nah terus ya kita lebih lancar gitu dari kota A ke kota B gitu kan, lebih cepat gitu caranya, nggak harus ketemu sama kemacetan, nggak harus ketemu sama ibu-ibu yang sen kanan belok kiri gitu kan. Jadi ya tapi harus apa, kita harus tap kartu tol kita gitu. Jadi itu investasi, self investment itu memang powerful banget guys. Jadi itulah yang aku dan Ardin udah lakukan, dan itu adalah the best investment yang pernah kita buat selama hidup, kalau aku sih ya, nggak tahu kalau Ardin itu. Jadi teman-teman yuk gabung join kursnya SGB. Nanti kita bisa kopdar juga, karena komunitas offline gathering ini kita setiap bulan atau setiap 2 bulan ya, di beberapa kota-kota besar tadi gitu. Terus apalagi ya yang bisa aku sampaikan ya? Ada lagi guys yang mau ditanyakan? Udah closing statement. Ya udah closing statement, nggak boleh dibuka lagi ya. Buat yang pengen ikut kurs, pengen menjelajahi lebih dalam tentang virtual assistant, join SGB. Tim kami akan mengupas semua seluk-beluk VA secara tajam. Silek. Mulut tetanggaku. Tetanggamu tajam nggak mulutnya? Ican Wahyu Rizkiana di sini berserta Adin Makarim dari Studio 9 Jakarta Selatan. Makasih banyak dan mohon maaf kalau misalkan ada salah-salah kata. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Om. Salam kebajikan. Ya, terima kasih. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat malam. Bye. Tepuk tangan guys. Buat Ardin. Terima kasih Chan. Thank you Ardin.